Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ingat selalu tersenyum bahagia. Praktik kita sekarang adalah pencatatan surat di buku agenda tunggal dan kembar. Kita review dulu apa pengertian buku agenda tunggal atau campuran. Buku agenda tunggal atau campuran adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus pada tiap halaman atau disatukan. Dicatatnya secara kronologis atau berurutan. Buku agenda kembar adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Disediakan buku dengan format masing-masing. Pencatatan surat masuk pada buku agenda surat masuk dan pencatatan surat keluar pada buku agenda surat keluar. Surat-surat yang akan kita praktikkan kali ini ada 6 lembar. Ini adalah surat pertama, surat kedua, surat ketiga, keempat, surat kelima, dan surat keenam. Dari surat masuk dan surat keluar yang kita miliki, kita mengerjakan form indeks. Kita urutkan tanggal masuknya. Untuk surat keluar sesuai dengan tanggal surat. Dan untuk surat masuk, kita tambahkan 2-4 hari dari tanggal surat. Tergantung dari jauh, dekat, jarak, atau alamat pengirim surat dengan alamat kantor tempat kita bekerja. Untuk kolom nama, pada surat keluar, kita perhatikan nama dan alamat tujuan surat. Sedangkan untuk surat masuk, kita lihat kop surat atau nama dan alamat pengirim surat. Satu persatu, surat-surat kita indeks. Kita masukkan datanya, kemudian kita lengkapi tabel form indeks ini sesuai dengan materi atau ilmu yang sudah kita sama-sama pelajari pada pertemuan sebelumnya. Setelah selesai, jangan lupa urutkan abjad dari kode-kode indeks yang sudah kita kerjakan. Setelah surat-surat kita kumpulkan berdasarkan kronologisnya, tanggal yang terdahulu kita tumpuk lebih dahulu, tanggal terakhir yang kita terima berarti terletak di paling atas. Kita mulai dari form buku agenda surat masuk dan surat keluar. Kita perhatikan kolom tanggal surat. Khusus surat masuk, kita sepakati akan kita tulis adalah 2 hari sampai sekitar 4 hari dari tanggal penulisan surat. Semua tergantung dari jarak jauh atau dekatnya alamat pengirim surat dengan alamat kantor kita. Untuk surat masuk ini juga, di bagian kolom tanggal proses, kita sesuaikan dengan guru atau asesor. Beliau menggunakan tanggal yang diinginkan bagaimana. Mulai dari lembar surat pertama, kita masukkan datanya. Lembar surat kedua, lembar surat berikutnya,
keempat. Selanjutnya dan yang terakhir. Selesai. Surat-surat yang kita miliki ada yang bertanggal 21 Januari, 18 Februari, 19 Februari, 22 Februari, 3 Maret, dan 9 Maret. Surat-surat yang kita miliki tadi, kita kumpulkan. Mana yang termasuk surat-surat masuk? Ternyata ada surat tertanggal 21 Januari, 3 Maret, dan tertanggal 9 Maret. Semua ini termasuk surat-surat masuk. Untuk surat-surat lainnya, kita kumpulkan ke dalam tumpukan surat-surat keluar. Apa saja ya? Ternyata surat tertanggal 18 Februari, surat tertanggal 19 Februari, dan surat tertanggal 22 Februari adalah surat-surat keluar. Sekarang kita akan mengerjakan agenda surat masuk untuk buku agenda kembar. Setelah kita pisahkan antara surat-surat masuk dan surat-surat keluar, kita amati kolom agenda surat masuk. Kita perhatikan ada perbedaan dengan kolom-kolom di buku agenda tunggal. Apa saja yang membedakan? Yang pertama, kita perhatikan mana surat-surat yang terlebih dahulu diterima oleh perusahaan. 2 hari, 3 hari, atau 4 hari dari tanggal surat, tergantung dari jauh dekat jarak pengirim surat dengan alamat kantor kita berada. Yang kedua, untuk agenda surat masuk pada buku agenda kembar, ada kolom diteruskan kepada. Di sini kita akan tulis bagaimana surat yang diterima perusahaan akan diarahkan oleh unit kearsipan ke unit pengolah. Maka kolom diteruskan akan disampaikan kepada, itu berisi bagian dari surat yang diteruskan oleh unit kearsipan. Agar lebih jelas, kita mulai praktek dari surat masuk yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga. Selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan agenda surat keluar. Kita perhatikan format agenda surat keluar agak berbeda dengan format agenda surat masuk. Siapa yang bisa lihat apa saja perbedaannya? Betul. Yang pertama, kolom kepada. Untuk surat keluar, kolom kepada diisi alamat yang dituju. Yang kedua, kolom hubungan dengan surat, nomor atau tanggal, diisi apabila ada surat yang dimasukkan sesuai dengan nomor verbal atau tanggalnya. Oke? Kita akan memasukkan data surat keluar yang pertama.
Berikutnya, terakhir, data surat yang ketiga. Mudah bukan? Ternyata mudah kan? Praktek pencatatan surat di buku agenda tunggal dan kembar. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.